السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع عليه وولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ayyuhal kiram, saya muliakan, saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam yang sangat berbahagia ini. Saya muliakan, saya hormati seluruh yang terlibat dalam pembangunan masjid kita yang sangat megah, sangat cantik ini. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang terlibat dijaga dan dilindungi oleh Allah dari berbagai bala, musibah dan virus. Amin. Seluruh yang hadir, mudah-mudahan semuanya yang ada masalah diselesaikan masalahnya oleh Allah. Amin. Yang banyak utang-utangnya lunas semuanya kalau dibayar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya pertama kali ceramah di masjid kita ini. Mungkin di antara bapak-bapak masih banyak yang belum kenal saya. Sebenarnya itu perkara yang tidak penting. Yang penting kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya perkenalan di antara manusia apabila tidak membawa kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yajtami'una an-nas, dimanapun tempat yang ditempati manusia berkumpul, ditempati manusia untuk bersama-sama, ditempati manusia untuk berjamaah, yadhkuruna Allah. Tempat itu ditempati untuk mengingat kepada Allah. Maka tempat itulah yang mendapatkan naungan dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai la yadhkuruna Allah. Tempat-tempat yang tidak ditempati mengingat kepada Allah, la'anahumullahu wal malaikati ajma'in, maka semua yang hadir di tempat itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat. Alhamdulillah, di tempat ini masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk bersama. Inilah yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita semua yang hadir, pasti semua kita akan datang menghadap kepada Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, pasti kita semua akan datang menghadap kepada Allah dengan satu titik tujuan, yaitu menuju ke alam kubur. Hatta zurtumul makabir. Semua yang hadir mau meninggal dunia. Betul tidak ini Pak?
Iya. Syarat kematian tidak ada dalam satu ayat, tidak ada dalam satu hadis orang mati itu harus sakit dulu, tidak ada. Harus punya banyak masalah, tidak ada. Syarat kematian itu cuma satu saja. Apa itu? Bernyawa. Sekali lagi saya ulangi, syarat kematian itu cuma satu, bernyawa. Semua yang hadir bernyawa jadi semua. Hah? Manyawa mana moki? Ya, berarti meroki mati. Tinggal menunggu jadwal giliran. Tidak ada satu problematik yang dijelaskan dalam Al-Quran. Orang meninggal dunia harus sakit, harus kena virus corona. Banyak orang kena virus corona tidak meninggal. Bahkan ada orang meninggal dunia hanya gara-gara masker. Kenapa tidak pernah gosok gigi, pakai masker kemana-mana, bau sekali mulutnya, pingsan, stroke jantung gara-gara masker. Karena kematian itu Pak tidak harus sakit. Syarat kematian cuma satu, yang penting bernyawa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir selama masih bernyawa menunggu jadwal kematian. Cuma tidak ada yang tahu. Nabi mengatakan salasun la ya'lamu ahadukum. Ada 3 perkara tidak ada manusia yang tahu. Apa itu? Di mana kita mati, kapan kita mati, bagaimana cara kita mati. Ini tidak ada yang tahu. Di mana kita mati, di rumah kah, di jalan kah, ya, tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang tahu kapan kita mati, besok kah, lusa kah, sebentar kah, nggak ada yang tahu. Dan tidak ada yang tahu bagaimana cara mati, sedang duduk kah, sedang mendengar ceramah kah, sedang baring-baring kah, sedang tertidur saat orang ceramah kah, tiba-tiba mati, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, ustaz kah dulu, kita kah dulu, nggak ada yang tahu. Dan tidak menutup kemungkinan ustaz dulu baru Pak Imam. Tapi kalau ada baiknya duluan Pak Imam lah di belakang. Tapi kan namanya kematian tidak begitu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seorang manusia itu telah tiba, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, walau sedetik pun jamaah dirahmati Allah. Bahkan ada orang Pak tidak ada penyakit, tiba-tiba duduk-duduk di rumahnya, begitu senangnya, tiba-tiba hanya ada cicak jatuh saja di depannya, dia kaget langsung meninggal dunia. Tapi waktunya jatuh ini cicak Pak, jatuh juga balok-balok, kena kepalanya, jadi dia mati bukan karena cicak, tapi karena balok-baloknya. Jalannya kematian bermacam-macam Pak. Cuma yang pasti semua kita pasti akan mati. Dan manusia yang paling cerdas kata Nabi, aksiru bidzikril maut. Orang yang banyak mengingat kematian. Ini manusia yang paling cerdas Pak. Saya teringat kalau bicara masalah kecerdasan, manusia yang paling cerdas di Indonesia itu menurut kajian ilmiah adalah Profesor Dr. B.J. Habibie. Ini adalah almarhum mantan Presiden Indonesia, salah satu orang yang paling cerdas di Indonesia. Bahkan di Jerman diakui 10 besar orang tercerdas di dunia. Bagaimana kecerdasan Habibie, dia mampu meramu besi antara bahan bakar, diramu dengan baik, dia bisa menerbangkan pesawat. Begitu cerdasnya Habibie. Tapi di akhir hayatnya B.J. Habibie, 40 hari sebelum meninggal dunia, ditulis dalam satu buku kecil. 40 hari sebelum meninggal dunia dia terbaring di rumahnya. Apa dia bilang? Begitu banyaknya hartaku, tidak bisa dikumanfaatkan semua. Banyaknya mobilku tidak bisa dikupakai. Besarnya rumahku, saya hanya mendengarkan jam dinding berbunyi, berputar, tak, tak, tak. Anak-anak saya orang-orang sukses semua di luar negeri.
tidak berdaya lagi untuk menolong saya. Sudah sakit Pak, terbaring. Kita kan hidup di dunia ini berproses. Lan tarji'al ayyamul lati madat, waktu tidak bisa diputar. Umur 40 tahun mungkin masih sehat, 30 tahun masih oke, 20 tahun masih kuat. Tapi kalau sudah 60 tahun, pinggang mulai sakit, leher mulai tegang, tensi darah mulai naik. Biar banyak uang, kita mau makan yang enak-enak, dokter bilang, mohon maaf pengaji, tidak bisa lagi makan coto. Kenapa? Tinggi kolesterol. Mau makan yang manis-manis, weh banyak uang tak pengaji, jangan makan yang manis. Kenapa? Tinggi gula. Apa nih boleh makan? Apa nak makan? Ayam tak itu saja bisa kita makan, tinggal jagung pengaji. Banyak uangnya tak ada boleh dimakan. Kalau umurnya 40 tahun, 30 tahun, masih biasa masuk di diskotik. Kalau sudah 50 tahun, Pak, palingan cari apotik. Sunnatullah itu. Siapapun kita ini. Maka Habibie menjelang usia tuanya, terbaring di atas kasurnya, ia mengatakan, begitu besarnya rumahku tidak bisa menolong, begitu banyaknya hartaku tidak bisa lagi kumanfaatkan semua, mobilku tidak bisa kupakai lagi, bahkan anak-anak saya, kata orang-orang hebat, tidak mampu menolong saya untuk mengembalikan kekuatan saya. Saya hanya bisa mendengarkan jalan dinding berputar, saya hanya bisa melihat foto-fotoku tergantung di masa muda, Kak. Di negara Ubileko tidak ada lagi bisa saya lakukan. Ini manusia paling cerdas, Pak, sadar saat menjelang meninggal dunia. Tapi di Indonesia, Mega Matoto macam banyak juga orang pintar, Pak. Salah satu itu orang pintar, calon kepala desa, itu orang pintar semua itu. Caleg, calon legislatif itu orang pintar semua. Kenapa saya katakan caleg itu orang pintar ya? Kalau Habibie kapal terbang dia bisa terbangkan. Kalau caleg mulai dari rumah, galung, darut, napa itu mana? Betul tidak? Nah, ini orang paling cerdas ini, Pak. Tapi saya kira si cerdas-cerdasnya caleg lebih cerdas masyarakat. Kenapa masyarakat malah ini caleg ini nak doin? Ini jamaah dirahmati Allah. Tidak ada madrasah yang paling besar kecuali mengingat kematian. Tidak ada sekolah yang paling tinggi kecuali mengingat kematian. Kenapa? Karena gelar tertinggi adalah almarhum. Ya, Ustadz kita Al-Mukarram yang telah mempersilahkan saya tadi, Masya Allah, menyebutkan saya doktor. Ya, saya doktornya belum selesai, masih kandidat doktor. Ya. Gelarnya di belakang memang banyak. Saya S1-nya 3, S2-nya 3, dan sekarang menuju 4. Jadi biasa kalau disebut SHI, SOS, MSI, MM, tambah lagi MPD nanti. Sementara kuliah, program doktornya juga jalan, S2 yang ketiga kalinya juga sementara jalan. Jadi terus belajar. Tapi intinya, Pak, gelar tertinggi adalah almarhum. Telo joka pasti almarhum semua. Maka manusia yang paling cerdas, orang yang mempersiapkan diri menghadapi ini. Dan banyak orang salah paham, Pak. Kadang-kadang mengira bahwa orang yang mati dalam kebaikan itu orang yang mati dalam masjid. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Orang yang mati dalam kebaikan itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka mati membawa iman, membawa ketakwaan kepada Allah. Sementara ingat kepada Allah meninggal, ini yang selamat. Bukan dalam masjid. Buktinya ada kemarin di Bone, Pak, mati dalam masjid gara-gara dia mau mencuri kipas anginnya masjid. Sementara kata rimbe yang kipas anginnya bunyi, nah punta listrik mati. Di mana mati? Di masjid. Tapi dijamin bukan masuk surga. Kenapa? Masuk saja mencuri di masjid, Pak. Kematian bukan di masjid masuk surga. Kalau masuk mencuri dalam masjid masuk neraka, Pak. Betul tidak?
Jadi syarat kematian yang baik itu membawa iman, membawa ketakwaan. Mau di atas bumi, mau di dalam laut, mau di mana saja, di atas kapal, di atas kasur, di atas istri, di mana saja mati. Yang penting tetap berada dalam keadaan mengingat Allah, takwa kepada Allah, luruskan niat sebelum melaksanakan sesuatu. Maka dengan ingatan kita kepada Allah inilah yang akan menyambungkan kita dengan Allah. Radiyatan mardiyah, tergolong orang yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ridho dan diridhoi oleh Allah, meninggal dunia dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi, engkau adalah hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Nah ini jamaah rahmatullah. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, kalau saya tanya, ada nggak di sini yang hadir tahu dirinya kapan mati? Halo, bapak-bapak yang hadir, tapi segala tahu kata atau mati? Ya, alena tomato aki yang 50 tahun ke atas. Tapi ni gak jadwal kematian kan? Hah? Belum tahu. Ya, belum ada yang tahu kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu bocoran, Pak. Rasulullah mengatakan ayatul mauti ala thalathati asya. Tanda-tanda menjelang seorang manusia meninggal dunia itu ada 3 tanda-tandanya. Nah, jadi kalau kita mau tahu kapan jadwal kematian kita, diperhatikan 3 tanda-tanda. Nabi katakan ada tanda-tanda 40 hari, ada tanda-tanda 7 hari, dan ada tanda-tanda 3 hari. Tanda-tanda 40 hari, Nabi SAW katakan, siapa orang ketika selesai melaksanakan salat asar, pura masam yang asar, 3 jari di atas pusat, ya jadi ya posita itu 3 jari. Ada yang berdetak, enak sekali rasanya, kok, 3 kali Pak, enak sekali. Nabi katakan, arba'ina yauman hayatuhu fid dunia. Ini adalah tanda-tanda 40 hari menjelang kematian. Jadi mulai besok Pak, kalau sudah sholat asar, periksa itu di atas pusat. Kalau ada yang berdetak enak sekali rasanya 3 kali, jangan ambil cicilan. 40 hari lagi dijamin tidak lunas Pak. Ini tanda-tanda 40 hari menjelang kematian. Hadisnya disahihkan oleh Imam An-Nawawi, seorang muhaddits. Yang kedua, tanda-tanda menjelang kematian, ikumiro mimati tahu orang menjelang menghadapi kematian. Nabi katakan kalau ada orang ditindis pelupa mata, kelopak mata, pelupuk mata, ya ini. Jadi ini pelupuk mata kita ini di bagian atas. Kalau ini ditindis Bang, tidak ada lagi keluar bercahaya seperti bulan sabit. Jadi ada itu cahaya ketika ditindis kedua mata kita, tidak ada lagi itu keluar seperti bulan sabit bercahaya. Maka Nabi SAW katakan, sab'ata yaumin hayatuhu fid dunya, itu adalah tanda-tanda 7 hari menjelang kematian. Fitum nasomani umuruna kuliah, sisa 7 hari dia hidup di dunia. Hai, nanti ditindis Pak, nanti sampai di rumah dengar dulu. Ya ibu-ibu dengar dulu, jangan biar selalu tindis-tindis ya. Ini kalau ditindis Pak, tidak ada lagi keluar itu bercahaya seperti bulan sabit itu. Maka Nabi SAW katakan dijamin sab'ata yaumin hayatuhu fid dunya, umur orang itu sisa 7 hari hidup di dunia. Ini namanya tanda-tanda kematian. Yang ketiga, Nabi katakan kalau ada orang ditindis kepala bagian depan, nah ini kita biasa sebut bubun-bubun. Ya, apa namanya kalau di sini Pak? Bubun.
Ubun-ubun itu, kalau orang sitrap itu namanya seret. Ubun-ubun, kepala bagian depan. Waktu masih ada ya? Lanjut? Oke. Nabi katakan, kalau ada orang ini ditindis ubun-ubun bagian depan, mapecak nih, sudah lembek Pak. Seperti bayi yang baru lahir sampai umur 4 bulan, biasa itu ini masih lembek. Nabi katakan, kalau ada orang ditindis kepala bagian depan, itu sudah lembek. Maka Nabi katakan, dijamin orang itu salasata yaumin hayatuhu fid dunya, sisa 3 hari dia hidup di dunia. Ini tanda-tanda 3 hari menjelang kematian. Ya, kalau kita tindis ini kepala Pak sudah lembek, telu mesum yang mulut. Elo akan ni ko bineta, bagi memang digalungin, bagi daluin, ya, pada cengi mana ni? Ya, abaryan ko si motor, ya ko de gagawin di kering, mapik ko mo apa ngaji, ko mapicha ng duta. Noni mabaryan ko si motor ta ari stasiun. Ya, napati macam lama. 3 hari lagi. Nih, 3 hari menjelang kematian, ditindis ubun-ubunnya itu sudah lembek. Maka Nabi SAW katakan, itu adalah tanda-tanda 3 hari menjelang kematian apabila kepala sudah lembek. Dan ini pernah saya praktek Pak. Ada keluarga sakit di Singkang, masuk di rumah sakit, malakirlah sana. Saya tindis kepalanya, sudah lembek. Saya panggil semua keluarganya, aja nata mabela, ya kumanulu tanda-tanda. Maka awe kita matuai, sisa 3 hari. Apa yang terjadi Pak? Ternyata pas 3 hari orang tua tadi meninggal dunia. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi. Saya cuma meyakini ini hadis. Tapi ada juga keluarga di bawah Pak, para penyakitnya sudah diketeter, mulutnya dipasangkan selang, sudah dipasangkan impuls, tidak bisa bergerak. Tindis kepalanya sudah lembek. Saya tanya keluarganya, jangan makin jauh-jauh. Maka awe ini, ternyata ini orang sakit Pak, belum mati-mati sampai sekarang, masih sehat, sembuh penyakitnya. Lewat 3 hari tidak mati. Saya juga heran. Kira-kira bagaimana itu Pak? Hadisnya salah atau bagaimana itu? Salah gak hadisnya kira-kira? Ragu-ragu itu. Hadisnya tidak salah, tapi itulah namanya tanda-tanda. Tanda-tanda itu belum tentu terjadi. Betul tidak? Tanda-tanda mau hujan mendung belum tentu hujan. Tanda-tanda kematian sudah dijelaskan oleh Nabi, tapi ada tanda-tandanya belum tentu terjadi. Maka kita sebagai hamba Allah tetap meyakini bahwa ajal itu adalah rahasia Allah. Tidak perlu kita sibuk mencari tarikat bagaimana mengetahui kapan mati Pak, kapan mati. Kalau tahu dia aja satu tarikat na ya barikisnya lena kapan meninggal dunia. Tapi tidak pernah mencari bagaimana memperbanyak amal menghadapi kematian. Ini yang ironi Pak. Banyakin amal. Amal apa yang harus kita perbanyak? Tidak perlu kita terlalu sibuk dengan berbagai macam amal. Mulai daripada yang paling sederhana, akan tetapi perkara ini menentukan keselamatan. Apa itu? Jaga salat kita. Awwalu ma yuhasab, amal yang paling pertama diperiksa adalah salat. Tidak ada yang lain Pak. Haji, umrah, harta, anak-anak, jabatan, di belakang semua ditanyakan.
awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama diperiksa di hari kemudian adalah salat. Wa in saluhat saluha sa'iru alaih. Kalau salat baik-baik seluruh amal, wa in fasadat fasada sa'iru alaih. Kalau salatnya rusak, rusak seluruh amal. Salat ini perkara penting, Pak. Berapa dalilnya salat saya sebutkan? As-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. As-salatu miftahu kulli khairin, salat adalah kunci segala kebaikan. As-salatu mi'rajul mu'minin, salat adalah sinyal penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Apalagi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Apalagi as-salatu mi'rajul mu'minin, bainal mu'minina wal kafirina as-salat. Yang membedakan orang beriman dan orang yang tidak beriman adalah salat. La dina liman la salata. Tidak ada agamanya orang yang tidak salat. La salata liman la tuhura lahu. Tidak ada salatnya orang yang tidak mensucikan diri. Dalil tentang salat banyak sekali. Dan rata-rata semua dalilnya menghubungkan antara golongan orang beriman dan golongan orang kafir. Banyak orang suka sedekah, Pak, tapi mereka kafir. Banyak orang suka membantu bangun masjid, tapi mereka tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Mereka tidak sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah jembatan utama hubungan antara hamba dengan Tuhan. Jaga sholat. Bekerja 24 jam dalam sehari tidak ada jaminan pasti kita jadi orang sukses, Pak. Tidak ada jaminan. Belajar 24 jam dalam satu hari tidak ada jaminan pasti kita jadi orang pintar. Tidak ada jaminan, Pak. Tapi kalau menjaga salat, Allah jamin dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Ulaika humul muflihun. Allah jamin siapa yang jaga salatnya pasti mereka beruntung dunia dan akhirat. Itu saja satu-satunya rezeki. Mulai dari menjaga salat saja, itu dulu, Pak. Kalau salatnya sudah terjaga, ini sudah lepas dari pertanyaan pertama. Bahkan orang yang salatnya terjaga, Pak, salatnya yang tembus kepada Allah, mereka adalah manusia yang memang sudah dipilih oleh Allah pasti selamat. Sekali lagi, orang yang salatnya baik pasti mereka dipilih akan selamat. Bagaimana salat yang baik? Bagaimana salat yang diterima? Mengamalkan isi-isi kandungan yang ada di dalam salat. Apa isi kandungan dalam salat? Ada ruku, ada sujud, ada berdiri. Ulama kita mengatakan, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Asrarus Salat, ia menjelaskan 4 pokok kehidupan manusia itu sudah tersimbolkan di dalam salat. Orang Bugis mengatakan api tetong, ya, tanah rokok, angin sujud, angin uwe tudang, itu tersimbolkan di dalam salat. Maka siapa yang mendirikan salat, dinyatakan dalam satu hadis dia telah bersedekah kepada seluruh tubuhnya. Karena intisari dalam tubuh manusia adalah 4 pokok: air, tanah, api, angin. Semua ada unsur itu di dalam diri manusia. Kajian ilmiah mengakui itu. Dalam kajian biologi, manusia tidak sempurna kalau 4 pokok tidak ada. Pokok panas, pokok api yaitu emosional, kemudian pokok air, sebagaimana kita ketahui seluruh aliran darah 70% dari air dalam tubuh manusia. Begitu pun dengan pokok tanah, kita semua minti, kita diciptakan dari tanah. Al-Quran mengatakan hal ini. Kemudian kita semua dari angin, di mana ada keluar masuk dalam tubuh kita, yaitu nafas kita, nyawa kita, oksigen yang kita hirup. Maka 4 pokok inilah manusia dikatakan hidup. Kalau oksigen sudah tidak ada, mati, Pak. Gampang mati itu. Mati itu kalau napas masuk tidak keluar, mati namanya. Napas keluar tidak masuk lagi namanya mati. Jadi 2 saja. Napas keluar tidak masuk lagi, mati.
Nafas masuk tidak keluar, mati juga. Jadi dua saja ini. Jadi unsur tubuh manusia di cover dalam sholat. Perbaiki sholat. Sholat yang baik akan terjadi persatuan, wahdatul ummah. Hari ini Pak, katanya ini sempat jatah. Kadang-kadang kita sholat satu masjid, sama-sama sholat, sama-sama takbir, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama baca Fatihah, tapi kadang-kadang sama-sama sholat tapi tidak satu hati. Sekali lagi, sama-sama sholat tapi tidak satu hati. Satu yang tinggi celananya, satu yang rendah celananya. Gara-gara celana saja Pak tidak baku omong. Kau itu ahli bid'ah, kenapa celanamu terlalu di bawah? Oh, kamu itu ahli neraka. Kamu itu, oh kenapa tinggi sekali celanamu kayak banjir masjid? Tersinggung orang. Sama-sama sholat, sama-sama takbir, Allahu Akbar. Satu tinggi takbirnya, satu rendah takbirnya. Baku celah lagi, bilang ini yang rendah takbirnya, kenapa ini tinggi sekali takbirnya? Liwat kau disembunyikan, baku celah-celah dalam sholat. Satu kunut, satu tidak kunut, baku celah. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Satu mau jabat tangan, satu tidak mau jabat tangan. Karena menganggap jabat tangan itu bid'ah setelah sholat. Akhirnya sama-sama sholat, tapi tidak satu hati. Inilah banyak yang terjadi. Padahal intisari daripada sholat itu adalah membentuk wahdatul ummah. Bagaimana persatuan umat? Kita satu masjid tapi tidak ada persatuan. Coba lihat minimnya persatuan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sama-sama pengurus masjid tidak berkelompok. Tapi kalau di kampung tak ada begitu. Di luar sana banyak. Sama-sama pengurus masjid bercelah-celah. Antara kata panitia sama bendahara tidak berkelompok. Bilang bendahara macam tu panitia ini seni keuangan nama sigil. Ya, matei kata panitia, kok pintarnya itu bendahara. Nabalikan di motor itu hanya masjid nak pakai di kesubuhan. Berkelompok sama-sama mengurus masjid. Di mana nilai sholat yang kita amalkan ini? Mengaku dirinya beragama, mengaku dirinya melaksanakan sholat, tapi hanya setiap melihat saudaranya yang ada hanya rasa kebencian. Mana letaknya kita mengamalkan perintah Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis lain Rasulullah ditanya, "Ma huwa al-ikhwah?" Manakah saudara? Rasulullah menjawab dengan 4 jawaban. Jawaban pertama Rasulullah katakan, "Ikhwatul mu'minin." Saudara sama-sama seiman. Ya, sama-sama seiman Pak. Sama-sama menyembah Allah, sama-sama ucap la ilaha illallah, sama-sama Nabi Muhammad. Cuma hanya perbedaan celana, cuma hanya perbedaan jenggot, hanya perbedaan pakaian, hanya perbedaan guru. Akhirnya mereka saling mencela, saling mengkafirkan. Ini tidak mengamalkan isi kandungan dan nilai sholat. Karena nilai hakikat daripada sholat membentuk wahdatul ummah. Bagaimana persatuan ummah? Ini penting Pak. Kemudian isi kandungan daripada sholat itu adalah membangun kecerdasan spiritual. Bagaimana kita ini mengenal Allah dalam sholat, mengingat Allah dalam sholat. Aqimis sholata lidzikri. Ingatlah Allah, dirikanlah sholat dengan mengingat Allah. Pertanyaannya, apanya Allah mau diingat kira-kira? Ibu-ibu yang hadir di sini, kalau saya tanya ingat jakit sama suami kita, pasti kita ingat. Bapak-bapak yang hadir, ingat kisah sama istri kita, pasti diingat. Kenapa? Karena selalu dilihat. Wajahnya istriku bulat-bulat, putih-putih, 3 jerawatnya.
mancung hidungnya, pesek hidungnya, ya, giginya sudah berlubang, bau sekali mulutnya. Kita paham semua. Kenapa? Karena kita selalu sama-sama, kita selalu melihat. Sedangkan Allah itu tidak pernah kita lihat. Lalu bagaimana cara kita mengingat Allah? Itulah hakikatnya salat, menghadirkan ingatan kepada Allah. Apanya Allah yang mau diingat? Ulama kita mengatakan yang dipakai mengingat Allah bukan intelektual, bukan akal, tapi spiritual. Papinagdi. Ya po nga Allah ipinagdini tapi tidak kanarita. Ipinagdini, kita merasakan Allah itu ada, kita merasakan Allah itu kuasa, kita merasakan Allah itu mengatur kehidupan, tapi kita tidak pernah melihat Allah. Kenapa? Yang kita pakai mengingat Allah adalah spiritual kita. Kecerdasan spiritual mengalahkan kecerdasan intelektual. Nabi tidak pernah sekolah S1, S2, S3. Ya, bahkan Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari. Saya tidak tahu membaca. Rasulullah secara intelektual memang tidak terlalu cerdas, tapi Rasulullah cerdas spiritual. Ia mampu mengenal Tuhan, ia mampu membaca nama Tuhan. Apa perbedaan kecerdasan spiritual dan intelektual? Saya berikan contoh semut. Semua makhluk yang Allah ciptakan semua memiliki insting spiritual, nurani. Semut, anjing, kucing semua memiliki insting, Pak. Apa instingnya anjing? Coba kalau ada anjing lewat, kita mengambil batu langsung menggonggong. Wow. Kenapa menggonggong? Karena anjing ini memiliki insting bahwa ini orang mungkin dia mau melempar saya. Semut, ada semut, seorang mau tes ini istrinya, dia ambil gula satu toples, dia mengambil garam satu toples. Di toples garam dia tulis ini gula, di toples gula dia tulis ini garam. Datang istrinya, dia mau buat air panas, buat kopi, buat teh. Dibaca di situ ini gula, isinya garam yang diisikan oleh suaminya. Terpaksa garam dia ambil. Kenapa? Karena dia membaca dengan intelektual. Semut ditulis ini gula, ini garam, tidak ada urusan, pasti tidak pernah salah alamat. Apa yang dipakai membaca semut? Insting. Itulah yang disebut dengan spiritual. Jadi orang yang memiliki ketajaman insting, ketajaman spiritual, dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia dipersiapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki nurani. Apa itu nurani? Nur, cahaya. Nurani dua cahaya. Cahaya hamba dengan cahaya Tuhan bertemu cahaya dari bawah dengan cahaya dari atas. Itulah yang disebut oleh ulama kita asyik dengan na'atana kuah, wahdatul wujud. Kenapa menyatu antara hamba dengan Tuhan? Karena nuraninya hidup. Kenapa nuraninya hidup? Karena instingnya cerdas. Kenapa instingnya cerdas? Spiritualnya bercahaya. Itulah yang diasah dalam salat. Saya teringat Andre Guru Tengge Haji Muhammad Fasih almarhum, pendiri pondok pesantren Darul Dakwah wal Irsyad Takalasi, ya. Selesai melaksanakan pengajian, purema pengaji napada anak guruna nang joka nama kia kalapo, pergilah menggali kuburannya. Ini anak muridnya puang, siapa yang meninggal? Ini mati. Maka dia nasihat aja nama waktu anak, jangan kami banyak tanya, pergi bu. Ini anak muridnya, kan namanya murid dengan guru murabbi,
Tidak banyak tanya, dia pergi menggali di kuburan. Selesai dia gali, lesuman lapor, puang, pula diukia kalau boleh. Maka dia gurutang, tabe na, lalu kayolok no nina puang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia terbaring di atas sajadahnya. Pura kia kalau mungkin apa mati. Kenapa? Instingnya itu sudah diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nisengalena meno mati? Dia tahu dirinya akan meninggal dunia, belum tentu. Akan tetapi itulah karomah, itulah mauna yang diberikan Allah kepada manusia-manusia pilihan. Contoh kedua, baru-baru ini kita ditinggalkan oleh ulama karismatik Sulawesi Selatan. Beliau adalah guru kita, guru kami. Alena anda guru tapi hadisan si baca. Menjelang meninggal dunia, dia sampaikan kepada anaknya, Pak Dr. Taufik, naubina nabi kita. Saya sudah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Dia sampaikan kepada murid-muridnya, saya sudah dipanggil oleh Nabi. Semangat dengan ucapan itu, Pak. Kamar rumah sakit meninggal dunia. Seakan-akan ada bisikan, Pak. Kenapa? Karena memang Al-Quran menjamin itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang tembus antara hamba dengan Tuhannya, yang memiliki kesucian hati sehingga terbentuk nurani. Hubungan antara hamba dengan Tuhan itu sangat melekat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan dilindungi. Fadkhuli fi ibadi. Engkau hamba. Wadkhuli jannati. Engkau ahli surga. Jadi surga itu sudah terlihat sebelum berpisahnya nyawa dengan tubuh kita. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Al-Ashirah Al-Muwajibatu li Mahabbatillah, yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Sebelum meninggal dunia, orang yang memiliki kesucian batin, hati yang bersih, dia akan dibukakan pintu surga yang akan ditempati sebelum dia kembali kepada Allah. Itulah yang diasah di dalam salat. Ya, jadi kalau ada orang itu salat hanya sekedar ritual saja, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tapi hatinya kotor, saling benci antara sesama, saling cerita jeleknya orang, tidak akan tembus dengan Allah. Makanya salat itu bukan hanya sekadar ritual, tapi ini adalah hubungan antara hamba dengan Tuhan yang harus kita jiwai dengan baik, yang harus kita hidupkan dengan baik. Kalau ini Pak kita hidupkan, salat kita betul-betul berkualitas seperti ini, maka tidak tergolong itu Pak. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Celaka orang yang mengotori jiwanya. Ini saja Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua terus memperbaiki nilai daripada salat kita, karena ini adalah ukuran utama yang berhubungan antara hamba dengan Tuhan. Mungkin inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita, lebih-lebih kepada yang menyampaikan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.